Udah mandi, wangi, siap action. Istri kamu cuma ngelirik sebentar terus bilang, aku capek. Kamu langsung ngedumel. Yaelah, tiap hari capek. Aku juga capek kerja. Tapi aku tetap kepikiran kamu loh. Makin malam, makin nyesek. Karena kamu mikir, jangan-jangan dia udah gak pengen lagi sama aku. Tapi gimana kalau ternyata bukan kamu yang ditolak, tapi beban yang gak kamu lihat, yang selama ini kamu gak sadari, itu yang ngebunuh gairahnya pelan-pelan. Iya, capek itu ada macam-macam. Ada capek badan, dan ada capek yang gak bisa dijelasin, tapi numpuk di kepala, di hati, dan di dada. Di video ini, aku bakal ajak kamu buat ngeliat lebih jauh. Kenapa istri kamu bisa kelihatan dingin di ranjang? Padahal dulu kalian pernah panas banget. Oke, sekarang bayangin gini. Istri kamu bangun paling pagi, mungkin sebelum alarm kamu bunyi. Dia mikirin sarapan anak, nyiapin baju, ngelipet cucian semalam, ngerapihin isi tas sekolah, ngecek stok minyak goreng, sambil nahan pipis misalnya. Satu hal yang kadang luput dari pikiran para suami ini adalah yang bikin istri kalian capek bukan cuma kerjaan rumah, tapi mikirin kerjaan rumah. Dalam psikologi, ini tuh disebut mental load. Ini bukan tentang ngelakuin, tapi tentang selalu mikirin. Kayak RAM, otaknya tuh kebagi terus. Setiap saat dia mikir, sabun mandi udah habis belum ya? Besok anak harus pakai baju putih, udah dicuci belum ya? Kayaknya suami aku belum makan deh, tapi aku belum sempat masak. Nah, otaknya itu gak ada istirahat. Bahkan ketika dia lagi duduk doang, otaknya tuh kerja terus. Ini bukan lebay, ini real. Ada studi yang jelasin kalau perempuan itu cenderung jadi manajer proyek rumah tangga. Bukan karena mereka lebih suka, tapi karena sistem sosial itu menempatkan mereka di posisi itu sejak kecil. Dan tahu nggak, studi lain dari American Sociological Review nunjukin bahwa meskipun pasangan udah sama-sama kerja, istri itu tetap bawa 65-70% urusan rumah tangga. Itu artinya istri kamu itu bisa jadi kerja full time, pulang dan lanjut shift kedua sebagai direktur operasional rumah. Capek banget, tapi yang lebih parah, ngerasa sendirian. Dan ketika rasa itu terus berulang, tanpa sadar, dia tuh mulai mematikan tombol-tombol hasrat. Karena untuk bisa pengen aja, dia tuh butuh ruang kosong di otaknya. Butuh waktu buat ngerasa relax. Tapi kalau isi kepalanya cuma to-do list sepanjang jalan tol, ya gimana dia bisa nyimpen ruang buat fantasi seksual? We all know that seks itu butuh energi, ya. Tapi juga butuh ketenangan pikiran. Dan itu justru hal yang paling langka buat istri kamu saat ini. Nah, sekarang bayangin gini deh. Kamu lagi di jalan, nyetir pelan, dan tiba-tiba ada yang bilang, gas dong, kenapa lama banget? Padahal rem tangan kamu tuh masih naik. Nah, buat istri kamu, beban mental itu rem tangan. Kamu boleh aja ya, udah nyiapin semuanya. Wangi, bersih, romantis, dan mode siap tempur. Tapi kalau remnya belum dilepas, ya mobilnya gak bakal jalan. Dalam ilmu seksualitas, hal ini tuh disebut non-concordance, yaitu kondisi ketika tubuh secara biologis mungkin bisa, tapi pikiran tuh bilang, gue gak ada mood, beneran deh. Nah, dan ini valid. Gak berarti isi kamu itu dingin atau gak tertarik lagi. Tapi karena otaknya itu lagi sibuk mikir 1000 hal lain yang belum kelar. Seorang seksolog bernama Dr. Emily Nagoski jelasin hal ini dengan keren banget nih dalam bukunya Come As You Are. Katanya, otak kita itu punya 2 sistem, akselerator dan brake. Akselerator itu pemicu gairah, kayak pelukan, rayuan, fantasi. Tapi brake-nya ya stres, lelah, konflik yang belum diselesaikan.
Nah, buat banyak perempuan, brake ini lebih aktif daripada akseleratornya. Jadi, gak cukup cuma nyalain api. Kamu juga harus matiin semua alarm yang bikin dia gak bisa fokus. Dan yang sering para suami lupa, gairah itu bukan muncul dari kosong, tapi muncul dari perasaan aman, tenang, dan dilihat. Sekarang aku mau jujur ya bro, kadang para suami itu suka mikir, udah kerja seharian, masa masih disuruh bantu-bantu juga sih di rumah? Heads. Tapi kamu lupa satu hal loh, istri kamu tuh juga kerja. Entah itu di kantor, ngurus anak, ngatur rumah, atau semuanya sekaligus. Dan kerjaan domestik itu by default selalu jatuh ke pundaknya, bahkan kalau dia juga capek. Nah, kamu pernah mikir gak kalau energi istri kamu itu habis buat ngeberesin semuanya sendirian, dari pagi sampai malam? Terus kapan dia sempat nyimpen energi buat bercinta? Seks itu gak datang dari langit cuy. Seks itu tumbuh dari rasa aman dan dihargai. Karena buat perempuan, intimasi itu dibangun dari momen-momen kecil. Momen ketika kamu nawarin bantu nyetrika, atau sekedar bilang, kamu istirahat aja, sini aku yang lanjutin. Seks itu bukan cuma foreplay di kasur, seks juga foreplay di dapur. Kadang ngangkat ember cucian itu lebih seksi loh daripada ngangkatin alis ngajak main. Dan kalau kamu pikir ini lebay, coba tanya langsung ke istri kamu. Siapa tahu selama ini yang dia tunggu bukan rangsangan, tapi kerja sama. Jadi kamu mau jadi suami yang bikin istri lemes karena capek sendirian? Atau suami yang bikin istri lemes tapi karena bahagia dan puas? Semua itu dimulai dari hal kecil. Dan kalau kamu ngerasa konten ini bikin kamu melek atau ngebuka cara pandang baru soal hubungan, klik tombol like-nya, kasih komentar kamu, dan jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita bakal bahas seks pasutri dari sisi yang kamu gak pernah diajarin sekolah. Santai, nakal, kadang vulgar, tapi selalu berusaha bikin kamu jadi pasangan yang lebih peka, lebih enak, dan lebih baik. See you di video selanjutnya, dan jangan lupa, seks yang sehat dimulai dari hati yang sangat ngerti.